Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir Masjid At-Taqwa Bojonegoro serta seluruh jamaah pengajian Ahad pagi masyarakat madani yang Allah sayangi. Tidak ada mutiara yang paling indah, tidak ada ungkapan yang paling dalam, tidak ada kata-kata yang paling tinggi kecuali kita bersyukur dengan umur walaupun terukur dan dengan nafas walaupun terbatas. Karena janji Allah, kalau engkau bersyukur, kau akan tumbuh subur dan makmur. Tapi kalau engkau kufur, kau akan jatuh tersungkur dan bahkan terkubur. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan marilah kajian Ahad pagi kita ini kita awali dengan doa, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian pagi ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Oh, makanya dari wajahnya kok kelihatan gitu ya. Tanggal 1 sampai 9 Desember yang lalu saya baru pulang dari Tanah Suci untuk ibadah umroh. Saya lalu teringat dengan masyarakat madani di Bojonegoro karena nama Madinah itu berkaitan dengan nama madani yang artinya masyarakat berperadaban yang tinggi. Ketika di Madinah saya sudah mendoakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa berangkat ke sana. Semuanya yang ada di sini tiada terkecuali. Jadi suatu saat nanti saya ingin dengar bahwa pengajian Ahad pagi diliburkan karena seluruh jamaahnya pergi ke Madinah, gitu ya. Nah, tapi karena yang berangkat sebagian, berarti pengajian Ahad pagi tidak jadi diliburkan. Nah, saya bersyukur karena memang kalau Allah sudah menghendaki, Allahumma la mani'a lima a'toita, tidak akan ada satupun yang bisa menghalangi kalau Allah sudah memberi. Wala mu'tiya lima mana'ata, tidak ada satupun
yang bisa memberi kalau Allah sudah menolaknya. Semoga Bapak Ibu termasuk orang-orang yang suatu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal dipanggil itu pilihannya dua. Dipanggil ke rahmatullah sama dipanggil ke Baitullah. Kira-kira ibu-ibu pilih yang mana? Kalau belum sarapan mungkin jawabannya ke Baitullah aja Ustaz. Nah, tapi kalau sudah sarapan berarti siap. Ya, untuk istilah ini memang kita perlu bahwa di mana saja dan kapan saja kita dipanggil oleh Allah, kita harus menjawabnya. Labbaik Allahumma labbaik. Itulah ada makna talbiyah yang sangat terpendam. Bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah untuk memenuhi panggilan. Tadi subuh kita dipanggil, betul? Sholat subuh. Nanti zuhur dipanggil lagi. Asar juga dipanggil. Maghrib begitu pula. Dan di malam hari kita dipanggil untuk sholat isya. Jadi sehari semalam kita ini sudah dipanggil 5 kali. Sudah dijawab belum? Ya, harus dijawab. Kita juga setiap hari memenuhi panggilan. Kalau yang belum bekerja, panggilan apa namanya? Panggilan kerja. Anda diterima di pengeboran minyak cepu. Wah, gimana rasanya itu? Senang ya? Nah, jadi kalau orang itu dipanggil harus dengan rasa senang. Seorang istri yang dipanggil dengan suami senang apa enggak, Bu? Ya, walaupun untuk membayar hutang. Seorang anak yang dipanggil oleh orang tuanya senang atau tidak? Senang karena mau disangoni. Kegembiraan orang itu kalau memenuhi panggilan itu tidak boleh dengan merengut, besengut, mukanya lalu cemberut. Harus dengan senang hati karena memang panggilan Allah itu sebagaimana yang dulu pernah dipanggil lewat Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Nabi Ibrahim, adzin finnas. Kata-katanya itu persis seperti kalau orang adzan. Makanya kata adzan itu fiil amrnya adzin, panggillah. Orang yang memanggil disebut muadzin. Panggillah itu untuk beribadah haji, untuk berkunjung ke Baitullah, untuk umrah, untuk berziarah. Ya'tuka rijalan, nanti kau akan perhatikan ada yang datang ke sana berjalan kaki. Orang-orang yang di sekitar Masjidil Haram umrohnya ya berjalan kaki. Dulu zaman setelah kemerdekaan orang beribadah haji banyak yang berjalan kaki. Kalau dari Indonesia naik kapal laut.
Tapi juga masih tetap banyak berjalan kaki. Di sekitar Timur Tengah banyak yang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Ada juga yang naik unta yang kurus. Artinya kalaupun berangkat sangune pas-pasan. Bapak Ibu sudah punya sangu belum? Loh kok gak wani jawab? Batine apa lek aku jawab ora duwe terus Ustadz nyangoni. Suatu hari saya melihat YouTube. Ada sebuah mobil mewah mengikuti sebuah gerobak. Tapi tidak nyalip-nyalip. Kira-kira kenapa? Kalau kemarin saya itu nggak bisa nyalip truk. Karena di belakangnya truk itu tulisannya macem-macem. Apa saja itu, Pak? Tulisan besar-besar, pulang malu, ndak pulang rindu. Waduh. Rupanya orang Bojonegoro itu kalau gitu tuh. Yang ndak enak itu tulisannya kutunggu jandamu. Masya Allah. Makanya kok ono motor gak nyalip-nyalip itu loh. Nah, rupanya orang ini tadi di depannya gerobak itu ada tulisan tuh. Kaifa akhaful faqra fa ana Abdul Ghani. Rupanya orangnya ngerti bahasa Arab. Terjemahnya adalah bagaimana aku takut miskin. Wong aku ini adalah hamba Tuhan yang maha kaya. Sing maha sugih Gusti Allah. Karena Allah yang maha kaya, berarti kalau kita mau ke tanah suci, ya mintalah kepada yang memiliki tanah suci. Kalau minta rezeki, ya jangan kepada atasan. Jangan minta pada pimpinan. Jangan minta kepada kepala kantor kita, tapi mintalah kepada Allah yang maha kaya raya. Kalau di waktu duha seperti ini, Bapak Ibu biasanya sholat duhanya berapa rakaat? Jadi mulai cuwili sampai gede itu mek 2 rakaat terus. Cobalah kalau rezeki itu sudah bertambah, sholat duhanya harus bertambah. Tambahlah lagi 2 rakaat jika kita menyukai, jadi 4 rakaat. Kalau 4 rakaat sudah istiqomah, tambahlah lagi dengan 2 rakaat, jadi 6 rakaat. Jangan dianggap itu berat, karena kalau kita sudah terbiasa dengan 8 rakaat istiqomah, maka insya Allah rezeki kita akan dijamin oleh Allah. Mayyattaqillaha yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Di ayat yang lain juga disambung, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pokoknya orang-orang yang suka mendekatkan diri termasuk dalam urusan rezeki, itu nanti Allah akan berikan jalan keluar dari yang tidak dia sangka. Termasuk rezekinya bukan dari gaji atau dari tunjangan atau HR ataupun yang lain, tapi tidak disangka-sangka datangnya.
Jamaah saya kemarin itu ternyata ada sebagian yang memang sudah pernah haji dan umroh, tapi juga ada yang sama sekali belum pernah ke tanah suci. Jadi pertama kali lihat Ka'bah itu ya baru kemarin ini, seumur hidup. Masya Allah. Mudah-mudahan orang-orang Bojonegoro bisa diberangkatkan ke sana ya, supaya bisa melihat Ka'bah yang asli. Kalau kita ini kan cuma menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah, tapi nanti betul-betul menghadap dengan kepala kita, dengan mata kita, dengan tangan kita bisa menyentuh, dan kita bisa tawaf sekeliling Ka'bah. Dulu memang zaman sebelum Islam datang di Jazirah Arabia, itu orang-orang jahiliyah itu sukanya juga mengelilingi Ka'bah, tapi dengan telanjang bulat. Jadi kalau sekarang orang-orang itu ada yang tidak pakai baju, berarti niru. Tapi aja banter-banter ya. Sampai-sampai begitu perintah haji, itu kan dalam surat Al-Baqarah ayat 196, 158 itu diingatkan wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh untuk mencari ridho Allah. Para sahabat itu enggan untuk tawaf. Kenapa? Karena dianggap nanti sama dengan orang Yahudi, orang Nasrani, orang jahiliyah. Dianggap mereka nanti seperti orang-orang yang berbuat syirik. Tapi kemudian ayat itu turun, innas sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima faman tatawwa'a khairon fa innallaha syakirun alim. Allah mengatakan sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah syiar agama Allah. Jadi barang siapa yang beribadah haji atau umroh atau melakukan kebaikan-kebaikan termasuk berdoa, berzikir, itu tidak akan berdosa, tidak akan sama dengan orang-orang jahiliyah ketika itu. Dan sesungguhnya Allah itu maha memberikan rezeki supaya kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Nah, jamaah saya kemarin itu dari berbagai macam golongan, termasuk golongan pedagang. Ternyata bukan banyak yang dari PNS. Kalau orang umroh itu ada yang nunggu taspen. Betul ya? Nah, tapi yang ini tidak. Saya tanya, Ibu, dos buntu ceritanya saged tindak mriki. Ternyata dia itu hanyalah kula niki namung pracangan. Berarti jualan apa itu? Ya, jualan sayur yang ada di emperan itu loh gitu. Nah, terus dia ceritakan, kalau saya sih nggak masuk akal, kok bisa orang jualan, berapa penghasilannya, bisa haji, bisa umroh, bisa berangkat ke tanah suci. Itu kan di luar nalar kita sebagai manusia.
Tapi kalau Allah sudah menginginkan, arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Yakinlah dengan itu. Nah, akhirnya orang itu suatu hari rumahnya itu didatangi oleh orang. Rumahnya itu gedek. Apa kalau gedek di sini tuh? Ya, terbuat dari bambu ya. Pring. Ya, terus orang itu diberitahu, "Bu, niki griyane angsal kula tumbas. Kula genti sing griya sing ageng sing sae. Nggih purun," katanya gitu. Nah, setelah itu dia tulislah di kertas 1 nolnya 9. Pinten niku? 1 miliar. Bapak Ibu pernah enggak lihat dengan matanya sendiri uang 1 miliar? Ya, paling tidak ceritanya ini aja lah ya. Ya, jadi orang tuh kadang kalau lihat uang itu kan juga enggak kuat ya. Makanya Bapak Ibu ya enggak usahlah punya uang seperti itu. Saya khawatir terus ngeblak gitu. Nah, begitu lihat itu dia juga masih belum dong. Apa itu belum dong itu? Belum paham. Niki kertas ngeten kok senes yotro katanya. Loh iku jenenge cek. Itu harus ke bank baru ditukarkan. Wis ana tanda tangane. Dadi meneh-meneh lek Bapak Ibu kepingin ya kertas iku tulisono, mari ngono tanda tangani kekno nang bank. Sah apa gak ngono. Nah, jadi itulah digantikan uang. Dia juga kaget, loh kok iso oleh duit sakmene kae. Itu kan 1 miliar. Kemudian dia udah memang ingin haji dan umroh sejak lama. Tapi kan dia juga enggak percaya. Apa ya iso ngatasi peracangan gitu kan. Nah, akhirnya rumahnya itu Bapak Ibu tahu digarislah oleh petugas itu. Dari ujung sampai ujung. Kalau rumahnya yang agak luas gitu ya 3 M. Kalau susun gitu ya 5 M. Jadi semuanya di dalam garis itu semua dapat. Kira-kira garis apa itu? Garis takdir. Ya, ditulis di atasnya, di sini akan dibangun jalan tol. Jadilah saya pernah diundang tuh, tol exit Purwodadi. Depannya kebun raya. Sudah pernah ke sana? Jadi belum tahu bedanya manusia dengan binatang ya. Sering-sering ke kebun binatang biar tahu bedanya. Jadi kebun raya itu tempatnya tumbuhan-tumbuhannya, biar kita tahu membedakannya tumbuhan dengan manusia. Nah, jadi ternyata rumahnya itu masuk dalam garis jalan tol. Kira-kira Bapak Ibu ingin haji dan umroh seperti itu? Kepingin apa enggak? Nah, kalau kepingin berarti berdoalah mudah-mudahan rumahnya. Nah, macam-macam. Ada yang satu lagi menceritakan pada saya, ya pokoknya pas di depannya Ka'bah gini nih, dia itu kayak mimpi gitu loh. Kula niki kok saged nggih teng mriki nggih. Kula nggih mboten percaya niki ngoten. Jenengan jewit kula Ustaz. Lah apa kok adek jewit-jewitan barang aku ngono. Nanti kalau ngetes dia itu percaya apa gak malah kudu dijewit malah. Nah, ternyata dia juga cerita, kula niki namung cleaning service. Jadi yang cerita ke saya itu orang-orang yang nggak masuk akal semua. Cleaning service itu apa sih penggaweane? Ya mek resik-resik. Makanya jangan remehkan ini cleaning service-nya Masjid At-Taqwa ini. Iso-iso budal iki kok. Ya kan? Nah,
Dia udah 10 tahun, ada yang 20 tahun. Resik-resik ruangan prakteknya dokter. Akhirnya apa yang terjadi? Rupanya dokter ini terenyuh lihat orang kok sregepe koyok ngene gitu. Budale wis isu-isu, mulene bengi-bengi. Sesuai sama prakteknya dokter ini. Enggak pernah mengeluh, enggak pernah minta dinaikkan gajinya, enggak pernah rewel, enggak pernah telat, enggak pernah aneh-aneh. Allah kemudian menggerakkan hati seorang dokter ini. Makanya kalau kita lagi jadi cleaning service, doakanlah pimpinan itu biar hatinya bergerak. Ya tapi ojo nek ngarepe wong ngene terus maring ndongakno wong ngene ojo. Dikira ndongakno mati kok maring. Kenapa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hatiku, membolak-balikkan hati atasanku, membolak-balikkan hati orang-orang yang mendapatkan rezeki darimu, tetapkanlah hatiku, tetapkanlah hatinya semua orang ini untuk memegang teguh agamamu. Jadi karena dia itu ingin, kenapa kok dia sendiri sebagai dokter kok haji sendiri, umroh sendiri, akhirnya cleaning service-nya tadi petugasnya diajak ke sana bersama dia. Alhamdulillah. Dan dia juga enggak bondo apa-apa. Ya benar. Orang kalau haji dan umroh itu bondone cuman takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadin taqwa. Bawalah bekal. Bekal yang terbaik itu bukan sambal pecel, bukan abon. Apa meneh, Bu? Kudu supermi. Tapi bekal yang terbaik itu adalah bekal takwa. Yang ada di dalam hati kita itulah keyakinan yang kuat bahwa kita akan bisa berangkat dengan rezeki yang Allah beri dari jalan yang tidak disangka-sangka datangnya. Orang yang jualan sayur tadi ya tidak menyangka datangnya. Petugas cleaning service juga tidak menyangka datangnya. Termasuk juga ada orang yang menceritakan dia itu memang menabung. Bapak Ibu menabung? Nah, saya pernah juga dapat cerita bahwa ini kisah nyata. Orang itu menabungnya itu cuman 10.000. Mungkin juga ada yang 2.000. 2.000 itu kan uang paling kecil ya sekarang ya. Rumahnya juga bambu, pring petung, terus digarislah itu pringnya itu. Lalu uangnya dimasukkan di pring situ. Ya kan? Itu orang kuno toh berarti. Kalau masih nabung di pring petung berarti orang kuno kan? Nah, orang yang modern kan di sebelah pring ATM. Nah, ya kan? Nah, jadi dia itu nabung terus, nggak pernah dia hitung berapa itu. Nah, suatu saat saudaranya ini ingin berangkat haji dan umroh. Terus anu yu melu nandi ngulon gitu kan. Betul ya? Nah, istilahnya orang cuman gitu toh, wenteng ngomongnya. Makanya mana-mana ngomong ngulon ya. Ya maksudnya itu ke tanah suci. Oh ya melok re aku, sik tak delok sik. Nah gitu. Panggillah tukang. Cak, iki grajian ya Pak, anu kusen iki. Tadi itu di kusen. Kanan kirinya pring petung. Terus dia heran, loh niki lek digraji roboh.
Ya engko golekno meneh lah, gak apa-apa. Sampeyan genteni, tapi sampeyan potong iki ya. Ros-ros iku sampeyan potong. Dadi sak ros dipotong, sak ros dipotong. Nah, wis. Dia ndak ngerti kalau di dalamnya pring petung itu ana duwike. Nah, gitu ya. Akhirnya digraji lah sudah. Ah, wis. Ngerti ngono wingi-wingi tak grajine dhewe. Jarene tukange iku. Udah gak ngerti. Nah, begitu digraji, disoklah itu sudah uangnya. Dihitung 10.000, 20.000, 30.000 terus gitu kan. Nah, zaman itu sekitar 10 jutaan lah. Sekarang sudah sekitar 40 jutaan orang haji itu kalau yang reguler ya. Kemarin saya umroh itu ya dibayari ya, di luar perkiraan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang bayari ya. Lah ya berdoalah. Habis sholat duha, ya Allah muga-muga ono sing bayari jamaah masyarakat madani gitu kan. Nah, gitulah. Itu aja udah 30 jutaan untuk umroh loh ya. Jadi selisihnya cuma 10 jutaan sama haji itu. Tapi cuman waktunya kan masih panjang kalau haji itu. 30-40 tahun nunggunya. Lah terus umur awake dhewe iki pira? Begitulah. Akhirnya apa yang terjadi? Orang itu dihitung-hitung, Bu, rupanya Allah yang mencukupkan. Menurut saya berapa sih banyaknya ros jadi kusen apa pintu rumah gede gitu kan cuman berapa ros, mungkin 5-6 ros, tapi kok bisa itu untuk naik haji atau umroh. Nah, kalau itu bisa berarti Bapak Ibu nanti begitu pulang gimana? Golek opring petung. Terus nah sing repot iki krungu kabeh wong-wong iki padha golek pring petung kabeh sing ana duwike iki. Jadi orang macem-macem. Jadi dari situlah ternyata ya Allah, Allah itu memang betul-betul maha kaya. Maka kita berdoa itu antara lain adalah Allahumma yassir lana wala tu'assir ziyarata Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah birahmatika ya arhamar rahim. Intinya itu birahmatika ya arhamar rahimin itu loh. Dengan rahmat Allah kita ini bisa berangkat. Yakinlah itu. Lah wong jamaah saya itu juga ada yang cerita, Ustadz, saya ini loh suatu hari ada pengumuman, ada acara jalan sehat untuk umum. Nah, gitu kan? Nah, dia itu ya wis pokoknya jalan sehat aja supaya awake sehat. Gak kepingin apa-apa, juga gak mikir apa-apa. Dah, jalanlah dia. Nah, udah kan? Dapatlah nomor 019. Nah, kan wis duwowo iku karena door prize wakeh. Dek iku males, kepingin mulai. Mas, aku pengen mulai ki. Nyoh, nomor iki pek nae. Dikekno iki kancane. Jarene sing kancane, "Aja, enten ana dilu ae. Wis mari ngene mari iki." Apa sih hadiahe ngono-ngono tok paling ya sepeda. Lek gak kono kulkas. Wong kok kon sepedaan terus. Terus ya kulkas apa wong kok kon mlebu nang kulkas. Sapa meneh? Paling ya kompor. Wong kok kon masak terus saya. Aku wis duwe kompor ngono. Apa meneh kipas angin. Lah malah golongan ISIS. Nah, akhirnya begitu dek wis kate mulai dipanggillah nomor itu 019. Muari ngono diceluk, iki nomormu. Hadiah utama umroh.
alhamdulillah. Makanya lek ana lomba jalan sehat iku melok kabeh. Sing sering-sering pokoknya nak sak Bojonegoro lek pertu sampai nang Malang barang lek ana acara jalan sehat melok supaya oleh umroh. Lek kaya nyedhaki panitiane lah. Aku kok oleh sing umroh iki nomorku lah ngono. Jadi jalan orang tuh lain-lain, berbeda-beda. Anas, ajnas, tiap manusia itu beda-beda. Keyakinan untuk bisa berangkat itulah maka kita semuanya melihat bahwa orang juga banyak jalan menuju Makkah. Ada lagi jalannya dia bekerja di rumah sakit Islam Aisyah. Nah, satu dokter, yang satunya perawat. Kan dokter sama perawat itu sudah gajinya beda, penghasilannya beda, pendapatannya lain-lain. Kalau pendapat memang udah beda sejak dulu. Pendapatan ini ya bisa sama, bisa beda. Tapi pendapatannya sama pun belum tentu bisa berangkat haji atau umroh. Ada yang pendapatannya beda, tapi yang satu lebih sering umroh, yang satu belum pernah umroh sama sekali. Padahal sama, rumahnya sama dalam satu perumahan, kerjaannya juga sama, tapi ternyata nasib ibadahnya tidak sama. Nah, jadi dia itu bekerja seperti tadi, pokoknya berangkat pagi, pulang sore, mungkin ya P4 ya, pergi pagi, pulang petang. Jarum super, jarang di rumah, suka pergi. PJKA, pulang Jumat, kembali Ahad. Kayak Bapak Ibu juga kan kerja gitu. Ya, kita ikhtiar. Apa yang terjadi suatu saat dipanggil sama pimpinannya. Bapak dokter, Ibu perawat, mau enggak kami berikan ucapan terima kasih? Mohon maaf, kami bekerja itu selama ini ikhlas. Karena layananku adalah ibadahku. Prinsipnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Memang orang kerja itu memang harus gitu niatnya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu ya memang harus untuk Allah. Jangan untuk yang lain-lain. Bukan untuk mencari pencitraan atau ingin kekayaan atau minta kedudukan. Dia itu seperti itu. Nah, pimpinannya kan lihat. Orang itu kan kelihatan, Pak, kalau kerjanya itu arep-arep atau ancene lek diwehi yo arep. Kalau Bapak Ibu ini kira-kira tipenya sing arep-arep apa lek diwehi arep? Beda enggak orang sing arep karo sing diwehi arep? Lek arep-arep iku yo arep-arep terus sampai ketok gitu kan. Orang itu ambisi. Tapi orang ini tidak. Akhirnya terus dikatakan Bapak Ibu berangkat ya haji, berangkat ya umroh. Berangkat. Padahal sesama temennya ini mau podo-podo dokteri, podo-podo perawate, nggak berangkat dan nggak diberangkatkan. Nah, jadi Bapak Ibu kepingin nggak jadi dokter? Lah iya wis kasep katanya. Ya maksudnya yang dokter itu kan juga dia itu akan menjadi pelayan TK apa namanya? Tim kesehatan haji.
Bisa juga berangkat dari situ. Dia juga nggak pernah menyangka sebagai seorang dokter bisa jadi tim kesehatan. Ada yang jadi tim kesehatannya presiden. Berangkat, yuk gak bayar. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak dan cucu seorang dokter, kasihlah motivasi begitu. Jadi dokter itu adalah niat yang ikhlas, perkara nanti bisa dijadikan tenaga medis untuk haji dan umroh, alhamdulillah. Yang penting itu tadi, berdoa dengan yakin bahwa insya Allah kalau Allah sudah manggil, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, dan semua kenikmatan, wal mulk, seluruh kekuasaan, itu hanyalah milik Allah. Kalau Allah berangkatkan kita, apapun bisa diperjalankan. Sebagaimana Nabi Muhammad diperjalankan Isra Mi'raj. Yakin Bapak Ibu? Termasuk yang jualan di bawah itu. Kelihatan ya saya ini di bawah ya? Tuh, yang di pelataran bawah paving itu loh. Kalau waktu pengajian gini ini kan banyak yang di bawah ya. Itu juga bisa berangkat nanti haji dan umroh. Tidak hanya yang ada di masjid ini. Orang yang di parkiran sana ya bisa kok berangkat. Ada cerita seorang tukang becak. Pernah dengar itu? Masuk televisi kan? Nah, tukang becak ini hanya berbekalkan tenaga. Setiap hari Jumat dia itu sama seperti hari-hari yang lain mengayuh becaknya. Selain dia sholat Jumat, dia itu mulai pagi sampai malam, pokoknya hari itu dia itu Jumat berkah. Biasanya orang kalau Jumat berkah ngasih apa? Nasi, ya kan, kue, minuman. Kalau tukang becak kan nggak bisa ngasih itu. Dia sendiri penghasilannya berapa? Tergantung kepada penumpang yang naik becaknya kan. Nah, waktu itu zamannya masih mengayuh becak, mengayuh dengan kakinya sendiri. Jadi kalau capek ya capek. Nah, dia bernazar, ya Allah, aku ingin naik haji dengan becak ini. Izinkan aku untuk setiap Jumat mulai hari ini, aku akan bersedekah kepadamu. Tolong kau panggil aku dengan sedekahku ini. Setiap yang naik becakku di hari Jumat, aku tidak akan minta bayaran. Nah, jadi nanti begitu pulang, gimana? Setuju nggak itu? Ya ini maksudnya caranya orang kan beda-beda. Berarti Bapak Ibu juga pasti punya cara yang beda-beda. Nah, dia ndak pernah mengira itu sopo sing kate mbudalno dheke. Wong sing numpak becak ya kalangan wong padha ae. Kira-kira mulah njaluk selamat gitu kan ya. Nah, akhirnya di suatu malam di hari Jumat sudah sepi, ndak ada penumpang. Dia udah mau pulang. Kira-kira sudah ndak ada lagi lah. Seseorang turun dari bis. Dia itu toleh, sudah tidak ada kendaraan apa-apa. Terus dia juga mikir, kok ini kasihan ya penumpang bis ini. Kalau tidak ada kendaraan terus dia pulangnya naik apa? Akhirnya dia katakan, Pak, monggo Pak, naik becak saya saja gitu. Dia pikir tetap bayar gitu kan.
karena dia udah waktunya pulang. Oh silakan, nggih monggo, saya kok cari kendaraan ndak ketemu ini ya, belum dapat ya, monggo. Naiklah dia, diantarkan ke rumahnya. Ternyata Bapak Ibu, omahe gawede. Sampai di depan rumahnya, saya udah bayar, pinten Pak? Sampun boten, matur nuwun katanya gitu. Dia bilang, "Duh, Pak, jenengan kok benten kali tukang-tukang becak lintune nggih?" "Nggih, kula niki nazar badhe tindak haji," gitu. Loh, jadi dia kaget. Amalannya dia ini enggak seperti amalannya tukang becak. Dia sedekah-sedekah karena uangnya banyak. Tapi tukang becak ini enggak punya apa-apa. Kok dia bisa sedekah dengan tenaganya dan dia tidak minta uangnya? Dia ceritakan bahwa setiap hari Jumat nih Pak, saya enggak boleh sampai melanggar nazar saya kepada Allah. Nanti saya akan diberi azab sama. Wah, tambah nemen deh. Waduh rek, kalah aku ambil ke wong iki. Sepirang set iki mang kalah aku wis. Pertama wis niat ngono, niat tok ae butuh kekuatan kan. Belum lagi dia udah setiap Jumat awake dhewe sedekah kira-kira ya gak iso koyok ngono tuh. Orang itu seperti ditampar gitu ya. Ampun lah Pak, kula niki nggih badhe sedekah teng jenengan. Ndak Pak, mohon maaf. Kula tambahi nggih gitu. Mboten. Dan dia keluarkan uang 100.000, 200.000 tetep mboten. Nah, jadi dia terus mikir, akhirnya suatu saat pulanglah sudah. Lalu dia cari-cari orang ini rumahnya di mana ya? Dia coba ke pangkalan beca, akhirnya ketemu. Ketemulah di suatu hari, kemudian dia ikuti ke rumahnya. Benar itu, rumahnya masuk gang lagi, gang terakhir gang buntu. Makanya ciri-cirinya wong Buka Kaji itu gang buntu. Sapa sing ndek kene gange buntu ae. Wis buntu wis gak ono dalan meneh kira-kira ngono lah. Ya, orang kalau udah masalah itu buntu, gak ono meneh itu kan hanya Allah biasanya yang diminta. Lek sik gange sik ombo ae mana rodok sombong biasanya. Nah, jadinya dia itu akhirnya dia duduk di situ, Pak. Kula pareng mboten nggih ngampil KTP. Biasanya kalau wong nyali KTP ku lha apa? Nah, dia kan gak gelem toh sembarangan nyelino KTP toh? Iya, engko digawe apa biasanya? Lah iya, dilepono bank. Terus awake dhewe kongkon bayar ngono to. Ternyata ini ndak. Ngambil sekedap mawon. Langsung dia ke bank. Lah kok didaftarno porsi haji. Gitu ya. Nah, sudah pulang kembali ke rumahnya dikembalikan ini. Niki Pak, Bapak langsung tindak nggih katanya. Subhanallah. Nangis dia itu. Makanya ta, enak tong dadi tukang becak apa sing numpak becak? Pak. Nah iya Pak, ternyata tukang becak juga bisa berangkat haji dan umroh. Apalagi tadi ditawari sama pimpinan KBIH. Pak siapa tadi? Sudah diumumkan kan? Ya bismillah lah ditungani. Ya apa ceritane gitu kan? Insya Allah. Rasa dipikir dari uang mana dan dari jalan apa. Berdoa aja pokoknya. Ya Allah, berangkatkan aku. Wis ngono tok ae. Insya Allah ya. Yakin? Nah, apa sih kurang dawa ceritane iki, Mang? Itu saya ceritakan tuh dari jamaah ke jamaah, dari setiap pemberangkatan ke pemberangkatan. Saya dulu juga begitu, tahun 2005 itu ya begitu. Orang tua saya alhamdulillah, walaupun sudah pensiun, tapi ternyata ingat sama anak-anaknya.
dibelilah itu sebidang tanah masing-masing. Terus kemudian kami bersepakat, Pak, gimana kalau ditukar mentahan? Jadi tidak berupa tanah, tidak berupa rumah, tapi mentahannya saja. Kalau mentahannya berarti berupa cuan. Kalau Bapak Ibu pilih tanah atau pilih uang? Saya dengar tanah di depan mihrab ini sudah terbeli ya. Itu uangnya Bapak Ibu kan? Benar nah? Ya berdoalah. Siapa tahu itu nanti pengganti liang lahat. Tapi bukan untuk kuburan itu. Insya Allah untuk pengembangan gedung dakwah Muhammadiyah. Semoga itu akan jadi amal jariah Bapak Ibu semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapa tahu itu juga menjadi jalan untuk menuju Makkah Al-Mukarramah. Ya. Nah, jadi kemudian gimana maksudnya? Ya gimana ya, kami kan belum ke tanah suci, kalau Bapak Ibu kan sudah berkali-kali. Gimana kalau kami ini ingin ke rumah Allah? Terus kamu kan jadi tidak punya rumah. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah ke rumah Allah, pasti kami akan diberi rumah. Subhanallah Pak, keajaibannya setelah itu. Kami bersaudara anak 6 ini, akhirnya tidak lama dari kita berangkat haji, itu dikasih rumah satu-satu sama Allah. Dengan caranya Allah sendiri. Yang PNS dikasih rumah, yang militer dikasih rumah, yang swasta dikasih rumah, semuanya dikasih rumah. Walaupun awalnya kami ini ngelakoni molimo, madep mantep mangan melu morotuwo. Berarti kan pondok mertua indah. Orang tua kami dulu itu masih lama itu mengangsur rumah KPR BTN. Apa singkatannya? Kepingin punya rumah, bayar tapi nyicil. Kan dulu gitu ya. Sampai sekarang kan masih ada kan KPR BTN. Nah iya itu. Nah ternyata bisa berangkat haji itu. Padahal rumahnya KPR BTN. Nah berarti keajaiban toh. Jadi kita yakin kalau haji dan umroh itu adalah keajaiban. Nah saya pun begitu. Kalau disuruh jadi pembimbing berarti bondone apa Pak? Ojo dipikir terus enteng-enteng Pak ya. Ini samalah dengan saya ini jadi penggembala kambing. Gembala kambing itu emang semuanya kambingnya pasti nurut. Kan ada itu kambing yang kepingin melaku dewe, ngono kan? Sitoke ngalor, sitoke ngidul. Lek gak ngono ana sing berot gak gelem laku. Ana sing duwi siki ae senengane. Jamaah saya itu Pak ya kaya iku. Tapi aku gak madakno karo wedhus lho ya. Maksudnya emang setiap apa yang kita bimbing mesti lancar-lancar saja. Terus enteng-enteng ae. Lho dadakno. Ana sing dikongkon seragam iki ya gak gawe seragam Pak. Akhirnya hilang temenan. Rong dino ngono ya gak balik. Ya sudah saya berdoa ya Allah kembalikan jamaahku ya Allah seperti semula. Berangkat utuh, umrohnya utuh, pulang ya utuh. Mari ngono Pak dilumene di terno karo wong. Ustadz ini jamaahnya ya kok sudah hilang katanya nyari ini ndak ketemu. Ngono ki ya gak seragam. Oh iya nggak apa-apa terima kasih ya Allah gitu. Dibalik no Pak. Jadi orang tuh bimbing kan kita butuh kesabaran,
butuh keikhlasan. SIS, syukur, ikhlas, sabar. Ya ini gak bayar tadi pembimbing tuh, tapi ya mangan hati. Ya, jadi di situ semuanya pasti ada kelebihan kekurangan, ada plus minusnya. Nah Bapak Ibu juga begitu. Tapi saya yakin karena ini sudah mulai normal toh, sudah tidak ada COVID lagi di Indonesia maupun di beberapa negara, sudah mulai berangsur menurun. Insya Allah Bapak Ibu akan berangkat ke sana. Ya, walaupun sekarang aturannya kalau tawaf itu harus pakai baju ihram. Jadi yang di areal tawaf itu yang pakai ihram saja, laki-laki maupun perempuan. Emang kalau perempuan tuh enggak kentara, pokoknya yang penting sudah menutup aurat ya dia tawaf. Tapi kalau laki-laki kan harus 2 helai kain. Nah itulah yang kentara. Jadi bapak-bapak enggak bisa lagi itu tawaf sunnah pakai baju bebas gini. Kalau sebelumnya sebelum COVID saya masih bisa pakai baju bebas gini nih, batik ya saya tawaf. Sekarang sudah enggak boleh. Semua di areal tawaf itu sejak COVID itu semuanya harus pakai baju ihram. Kalau ibu-ibu rata-rata ya warna putih sama hitam. Kalau warna-warni kayak Bojonegoro gini rasanya kok meragukan sama penjaganya nanti. Tapi yang penting menutup aurat. Tapi warnanya cuma itu kebanyakan. Kalau enggak putih, hitam. Nah, jadi yang saya ingin ceritakan ini tadi adalah menjadikan Bapak Ibu ibadah itu karena motivasi. Bukan ibadah itu karena motif nasi. Wis, tahu bedanya? Motivasi sama motif nasi. Karena di surat Al-Baqarah ayat 196 tadi itu ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang itu hanya minta kebaikan di dunia saja, tapi dia tidak dapat apa-apa di akhirat. Kenapa apa? Karena njaluke donya ae. Aku berdoa itu gitu. Kalau jamaah saya berdoa itu kan aku ngopeng ya. Tak rungokno jamaah aku enggak apa njaluk apa. Ya berdoa ya Allah, kula niki dagang mugi-mugi badi terus ya Allah ngono jenenge. Jaluk iku badi terus, gak kata rugi. Lah kalau Abdurrahman bin Auf belinya kurma busuk. Ayah saya itu ngajari saya kalau beli kates. Di sini ada kates enggak? Mungkin adanya pepaya ya. Itu kates itu kalau milihku sing blondot sing wis apa jenenge? Kate bosok itu loh. Kadang-kadang ono sing wis mari dipangan codot barang tuh. Nah, itu yang dibeli. Sing gak payu-payu itu. Kenapa? Sambil menolong orang yang jual. Lha ngono iku sing garai, Pak. Ternyata bapak saya itu meniru Abdurrahman bin Auf, dianggap orang gila karena di Jazirah Arab waktu itu orang pada milih kurma yang bagus, yang harganya mahal, yang 1 kilonya sekarang tuh ada yang 100 real, ada yang 300 real. 1 realnya itu 5.000, berarti kalau 100 real 500.000 1 kilo. Ada yang 1,5 juta 1 kilo. Kurma apa itu, Pak? Ya kurma pilihan, kurma ajwa. Nah, mestinya orang kan beli itu, tapi ternyata Abdurrahman bin Auf itu belinya yang busuk-busuk dan tidak satu pedagang, semuanya pedagang dia beli. Lah dianggep wong gendeng kan karo wong iki waras apa gak sih? Obat entek ta ya apa gitu kan.
Ternyata apa yang terjadi? Dia itu ingin mendapatkan ridho Allah dalam berdagang. Ya, apa yang terjadi setelah itu? Allah tunjukkan. Setelah pedagang-pedagang ngomong semua bahwa Abdurrahman bin Auf itu adalah orang gila, kan sudah habis tuh yang busuk-busuk. Akhirnya mereka kan untung kan? Mereka seneng karena yang busuk sudah dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Datanglah utusan seorang raja dari sebuah negeri tertentu sakit dan tidak ada obatnya di dunia ini, kata tabibnya, kecuali kurma busuk. Jadi ono opo nih ya kurma busuk itu ya. Nah, coba nanti dicari rahasianya. Dia pergi kemana-mana ke seluruh pedagang, dia katakan, tidak ada kurma busuk, sudah dibeli orang. Siapa yang beli kok semuanya sudah dibeli? Namanya Abdurrahman bin Auf. Nah, pasukannya ini langsung bergerak menuju rumahnya Abdurrahman bin Auf. Ditanyakan, Abdurrahman, betul nggak kau membeli kurma busuk? Iya betul. Supaya apa? Supaya aku mendapat keuntungan dari Allah, bukan keuntungan dari penjual atau pembeli yang lain. Ini raja sakit, obatnya cuma satu, kurma busuk. Kami akan membeli semua kurmamu. Dia bilang, saya tidak mau menjualnya untuk mencari keuntungan duniawi katanya. Loh, ini untuk raja, kami beli, kami tidak akan minta, kami beli. Berapa kau minta? 3 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat pun akan kami beli, yang penting raja sembuh. Dia katakan sekali lagi, saya sudah bernadar, saya tidak ingin menjual. Wes iki otot-ototan gak mari-mari, akhirnya ya sudah. Kalau gitu aku tidak jual dan aku tidak perlu pemberian dari engkau. Semua kurma busuk ini untuk raja. Subhanallah. Dibawalah sama pasukannya dan betul-betul sembuh rajanya. Akhirnya raja ngutus lagi, datang ke Abdurrahman bin Auf, kasih dia 1000 dinar dan dirham. Masya Allah. Nanti begitu pulang, lah iki wis diceritani kaya ngene dawane dadakno. Ya, pokoknya tirulah dari sekian itu. Yang penting Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Air telaga warnanya biru, tempat mandi si anak dara. Kalaulah ada kata keliru, jangan simpan di dalam dada. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tausiah saya kurang panjang, besok-besok bisa diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.